Baiklah, kami akan menjelaskan sedikit tentang perawatan paliatif care pada pasien gagal ginjal dengan penanganan hemodialis. Teman-teman tahu dengan gagal ginjal kronik? Oke, kalau belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit tentang gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik merupakan suatu keadaan menurunnya fungsi ginjal yang bersifat kronis akibat kerusakan progresif sehingga terjadi uremia atau penumpukan akibat kelebihan urea dan sampah nitrogen di dalam darah. Hemodialisis dikenal sebagai cuci darah menggunakan alat dialiser atau ginjal bantuan untuk membuang kelebihan cairan elektrolit. Adapun tujuan hemodialisis adalah untuk menggantikan fungsi ginjal dalam fungsi ekskresi atau membuang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh seperti ureum, keratin, dan sisa-sisa metabolisme lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, di sini saya akan menjelaskan atau mengklasifikasikan tentang gagal ginjal. Yang pertama ada stadium 1, di mana pada stadium ini kita dapatkan ciri itu dengan menurunnya cadangan ginjal, di mana pada stadium ini kadar kreatinin masih dalam keadaan nilai normal, namun dengan kehilangan fungsi nefron 40 sampai dengan 70%. Yang kedua ada stadium kedua, di mana terjadinya efisiensi pada ginjal, di mana lebih dari 75% telah hilangnya jaringan ginjal, blood urea nitrogen atau BUN, dan kadar creatinine serum meningkat. Akibatnya urin terjadinya azotemia. Dan yang ketiga adalah stadium 3, yang dimana stadium ini sebagai stadium terakhir. Terima kasih. Dapat dilakukan diet pada pasien GGK yaitu yang pertama, diet rendah protein bertujuan untuk mencegah mengurangi oksid azotemia, tetapi untuk jangka lama dapat merugikan terutama gangguan keseimbangan negatif nitrogen. Yang kedua, terapi diet kalsium. Yang ketiga, kontrol hipertensi, yaitu keseimbangan garam dan cairan jantung. Yang keempat, deteksi dini dan terapi infeksi. Yang terakhir, teknik nafas dalam. Pemeriksaan penunjang. 1. Urin. Volume biasanya kurang dari 400 ml atau 24 jam anuria. Warna secara abnormal urin keruh kemungkinan disebabkan oleh pus, bakteri, lemak, fosfat, atau urat sedimen kotor. 2. Darah. BUN atau kreatinin. Meningkatkan kadar kreatinin 10 mg atau DO diduga tahap akhir. Komplikasinya, penyakit tulang atau terjadi karena retensi fosfat, kadar kalsium serum yang rendah. 2. Penyakit kardiovaskular. 3. Anemia. 4. Disfungsi seksual. Penanganan pertama yaitu penanganan nyeri. Kehadiran perawat dalam melakukan penanganan nyeri yaitu untuk mengidentifikasi, mengobati penyebab nyeri, dan memberikan obat-obatan untuk menghilangkan nyeri. Perawat tidak hanya berkolaborasi dengan tenaga profesional tetapi juga memberikan intervensi pada nyeri, mengevaluasi efektivitas intervensi dan bertindak sebagai advokat pasien dan saat intervensi tidak efektif. Cara perawatan paliatif yang dapat dilakukan oleh seorang perawat untuk melakukan penanganan nyeri yaitu adalah melakukan teknik nafas dalam. Contohnya, menarik nafas dalam-dalam dari hidung lalu mengeluarkan di mulut. Itu merupakan satu penanganan nyeri yang dapat dilakukan oleh perawat. Kedua, penanganan masalah fisik. Melakukan pemeriksaan fisik, mengkaji dan memonitori tanda-tanda vital dan kebutuhan dasar pasien, dan pemberian posisi, ambulansi, dan lain sebagainya. 3. Penanganan masalah psikologis. Dengan adanya perawatan dan pendampingan psikologis yang dibutuhkan pasien dan keluarga pasien berupa konseling, pemberian dukungan, dan nasihat, maka akan dapat membantu pasien dan keluarga pasien dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapinya. Psikologis yang dialami dalam menghadapi penyakit. Jadi pasien tersebut akan mendapat motivasi. Di suatu daerah, ada seorang wanita berusia 55 tahun yang menderita gagal ginjal kronik sehingga ia diharuskan melakukan terapi hemodialisis.
yang terapi dilakukan 1-2 kali per minggu, sehingga pasien sering meminta untuk menghentikan terapi hemodialisis karena ia merasa bahwa tidak perlu diobati lagi dan ia telah lelah kalau harus melakukan terapi terus. Pasien juga sering merasa ia menjadi beban bagi keluarganya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu, silakan duduk. Sus, ibu saya sering meminta diberhentikan terapinya. Mohon beri nasihat Sus kepada ibu saya. Nanti kan saya coba beri penjelasan ya ke ibunya. Ya Bu, bagaimana perasaan ibu hari ini? Masih ingat dengan saya? Ya, ingat Sus. Saya merasa bahwa hidup saya sudah tidak lama lagi. Jadi percuma untuk melakukan terapi terus-menerus. Itu hanya membuang uang saja. Ya Bu, saya paham. Tapi coba ibu lihat anak ibu yang sangat berharap ibu bisa bertahan lebih lama lagi dan menghabiskan waktu bersama anak ibu, menikmati sisa-sisa waktu yang ibu miliki. Saya yakin ibu tetap semangat ya Bu. Baik Sus, terima kasih Sus. Permisi sebentar ya Bu. Ajak terus ya ibunya berkomunikasi supaya ibu itu tetap semangat dan merasa bahwa dirinya itu penting bagi anak-anaknya. Baik Sus. Itu saya permisi dulu ya. Dari role play yang telah kita saksikan, dapat kita simpulkan bahwa perawatan palliative care yang dilakukan oleh perawat adalah penanganan masalah psikologis. Dengan adanya perawatan dan pendampingan psikologis yang dibutuhkan pasien dan keluarga pasien berupa konseling, pemberian dukungan dan nasihat, maka akan dapat membantu pasien dan keluarga pasien dalam menghadapi dan melewati masalah-masalah psikologis yang dialaminya dalam menghadapi penyakitnya. Kalau ku pandang kelip bintang menjauh di sana.